Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk mempelajari firman-firman Allah, khususnya yang tercantum dalam juz 30. Semoga usaha kita untuk terus belajar membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Semoga pula usaha kita untuk belajar bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang surat-surat pendek. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca surat Al-Lahab atau Al-Masad. Malam hari ini kita akan membaca surat An-Nasr. Membaca surat An-Nasr. Surat An-Nasr, surat yang sangat pendek, hanya terdiri dari 3 ayat saja. InsyaAllah kita baca dengan cepat surat An-Nasr ini. Baik. Suaranya jelas napa mboten? Suaranya jelas nggih? Baik. Kita baca bersama-sama seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ innahu kana tawwaba. Nah, ayat yang pertama artinya apabila
telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Engkau melihat banyak orang bersama-sama, berjamaah masuk ke dalam agama Islam. Jika kamu melihat itu, berarti melihat tiga hal. Jika kamu telah mendapatkan pertolongan dari Allah, kamu telah mendapatkan kemenangan, kamu melihat banyak orang masuk ke dalam agama Islam secara berjamaah, maka Allah perintahkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Itu arti dari surat An-Nasr. Kemudian di sini dijelaskan oleh penulis hafizahullah taala, surat An-Nasr merupakan surat ke-110. Surat ini terdiri dari 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Madaniyah berarti surat yang diturunkan setelah hijrah. Ini sepakat para ulama bahwa surat An-Nasr itu Madaniyah. Kadang-kadang kan ada ayat, ada surat yang diperselisihkan, ini Madaniyah atau Makkiyah, begitu nggih? Adapun surat An-Nasr ini semua ulama, semua ahli tafsir sepakat surat ini adalah Madaniyah, bukan surat Makkiyah. Kandungan surat An-Nasr, surat ini menceritakan kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah. Fathu Makkah yaitu penaklukan kota Makkah. Pada saat itu Nabi melakukan sholat sebanyak 8 rakaat pada waktu duha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara dalil bahwa sholat duha niku maksimal 8 rakaat. Ini diantara dalilnya, karena ketika Fathu Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Namun surat ini tidak turun ketika Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, tetapi turun 2 tahun setelahnya, yaitu saat Nabi melakukan haji wada' pada tahun 10 Hijriyah. Intinya beliau mengatakan surat ini secara umum menjelaskan tentang kemenangan yang akan didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa menaklukkan kota Mekah. Penduduk Mekah yang dulu memusuhi bahkan mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Fathu Mekah pada 8 Hijriah, pada tahun 8 Hijriah, mereka balik dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat ini turun pada tahun 10 Hijriah. Surat An-Nasr dikenal dengan nama lain, yaitu surat At-Tawdi' atau surat perpisahan. Ini nama lain surat An-Nasr. Surat An-Nasr punya nama lain, yaitu surat perpisahan. Seperti kemarin kita bahas dalam surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab punya nama lain, yaitu surat Al-Masad. Nah, sekarang ada lagi surat An-Nasr punya nama lain, yaitu surat perpisahan. Kenapa dinamakan surat perpisahan? Hal ini karena turunnya surat ini menandakan bahwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama lagi. Banyak ulama yang menyatakan bahwa surat terakhir yang turun secara lengkap adalah surat An-Nasr. Okay. Kita tahu bahwa Al-Quran turunnya berangsur-angsur, tidak langsung semuanya turun dari surat pertama sampai surat terakhir, tapi berangsur-angsur. Lah, ada surat-surat Al-Quran yang diturunkan langsung utuh satu surat, ada yang diturunkannya beberapa ayat,
kapan lagi tambah beberapa ayat, demikian. Di antara surat yang langsung diturunkan secara utuh adalah surat ini, yaitu surat An-Nasr, dan itu menjadi surat terakhir yang diturunkan secara utuh atau secara lengkap. Okay. Surat An-Nasr ini yang diturunkan secara lengkap, surat terakhir yang diturunkan secara lengkap. Nanti kalau pembahasannya ayat terakhir yang diturunkan itu beda lagi jawabannya, okay? Yang kita bahas sekarang adalah surat terakhir yang diturunkan secara lengkap adalah surat An-Nasr. Namun ada yang berpendapat bahwa ayat terakhir yang turun adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Ini maklumat saja. Ada yang berpendapat begitu. Ayat terakhir yang turun adalah Al-Baqarah 281. Kemudian setelah itu beliau juga menyebutkan di halaman setelahnya itu, ada yang berpendapat ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Intinya seperti tadi nih para jamaah. Kalau yang dibahas adalah apa surat terakhir yang turun secara lengkap, jawabannya adalah surat An-Nasr. Tapi kalau yang ditanya apa atau ayat apa yang paling terakhir diturunkan oleh Allah, ada dua jawaban tadi. Ada yang mengatakan Al-Baqarah 281, ada yang mengatakan Al-Maidah ayat ketiga. Memang begitu ikhtilaf para ulama, sudah ada sejak zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Dan surat An-Nasr ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah surat yang digunakan oleh Umar bin Khattab untuk menguji para sahabat. Di situ disebutkan hadis yang panjang nih, nggih. Hadis yang cukup panjang. Intinya begini, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau mengangkat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagai tokoh dalam bidang tafsir, sebagai rujukan dalam bidang tafsir. Padahal ketika itu Ibnu Abbas masih kecil, usianya masih muda, maksud saya, belum senior seperti sahabat-sahabat yang lain. Banyak sahabat lain yang lebih senior, yang lebih dahulu masuk Islam, lebih lama beragama Islam, gitu. Tapi yang diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai rujukan dalam hal tafsir adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka para sahabat yang lain pun bertanya begitu, kenapa Abdullah bin Abbas yang diangkat? Padahal masih banyak sahabat lain yang senior. Begitu. Maka untuk membuktikan bahwa pilihan Umar itu tidak salah ketika menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai tokoh dalam bidang tafsir, pilihan itu tidak salah. Apa buktinya? Bagaimana cara Umar membuktikan hal tersebut? Yaitu dengan memanggil para pemuka-pemuka agama, para ulamanya sahabat pada masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipanggillah, dikumpulkanlah para sahabat yang terkemuka, juga termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dipanggil di situ. Kemudian Umar bin Khattab membacakan surat An-Nasr ini, dibacakan surat An-Nasr dari awal sampai akhir, dan ditanya, apa maksud surat ini? Maka para sahabat yang senior-senior itu jawabannya berbeda-beda. Ada yang jawab ini perintah untuk banyak berzikir, ini perintah untuk banyak beristighfar, ini macam-macam jawabannya. Tapi Umar bin Khattab selalu mengatakan bukan begitu maksud surat An-Nasr. Kemudian terakhir dimintalah Abdullah bin Abbas untuk menjelaskan apa maksud surat An-Nasr. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa intinya surat An-Nasr itu mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama lagi akan meninggal. Baru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, betul begitu nggih? Benar, begitulah maksud dan isi dari surat An-Nasr. Itu hadisnya sahih. Jadi surat An-Nasr ini yang dipakai oleh Umar bin Khattab untuk menguji para sahabat dan untuk menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas lah
sahabat yang terkemuka, sahabat yang menjadi rujukan dalam bidang tafsir. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita menyimpulkan surat An-Nasr yang turun pada tahun ke-10 Hijriah ketika haji wada adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggal dunia. Kenapa beliau meninggal dunia? Karena semua risalah Islam telah disampaikan. Nabi tidak akan meninggal kalau kewajibannya belum tertunaikan secara sempurna. Beliau itu meninggal karena tugasnya sudah selesai. Semua risalah Islam sudah disampaikan. Yang menghantarkan ke surga sudah disampaikan. Yang membuat orang masuk neraka juga sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa agama Islam itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan juga tidak boleh dikurangi. Maka kalau ada yang bilang agama Islam ini belum sempurna atau tidak mungkin agama Islam itu sempurna, tidak usah dipercaya yang seperti itu. Kita percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal kecuali jika tugasnya sudah selesai. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita baca penjelasan ayatnya satu persatu. Langsung ke halaman 684. Penjelasan ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksud dari pertolongan dalam ayat itu adalah pertolongan Allah kepada Nabi untuk menaklukkan kaum Quraisy. Maksudnya adalah pertolongan Allah untuk mengalahkan orang-orang yang kufur. Adapun yang dimaksud dengan al-fath, nasrullahi wal fath, yang dimaksud di situ adalah fathu Makkah. Jadi Allah mengingatkan, apabila kamu telah berhasil menaklukkan kota Makkah, begitu. Yang mana kita tahu dulu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Makkah. Bahasa lainnya beliau itu dulu diinjak-injak di Makkah. Diinjak-injak, disakiti, diusir, dakwah dihalang-halangi, diolok-olok, begitu kan, bahkan ingin dibunuh oleh penduduk Mekah. Dulu Nabi tidak punya kekuatan apa-apa di Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. 8 tahun setelah itu beliau kembali ke Mekah dan bisa mengalahkan semua orang yang ada di kota Mekah. Itu adalah pertolongan yang sangat besar. Dulunya mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang berbalik, mereka dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Di sini diterangkan oleh beliau di paragraf kedua, Fathu Makkah adalah peristiwa ditaklukkannya kota Makkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin setelah terusir dari kota tersebut selama 8 tahun. Sebelumnya Nabi berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Beliau berdakwah selama siang dan malam, tetapi hanya sedikit orang-orang musyrikin yang mau menerima dakwah beliau. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dan berhijrah meninggalkan kota Makkah. Nah, itu inti ayat yang pertama. Allah mengingatkan bahwa keberhasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Makkah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan atas pertolongan Allah tidak akan mampu. Hanya dalam waktu 8 tahun mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan orang-orang yang ada di Mekah. Padahal dulu pasukan gajah saja tidak bisa mengalahkan kota Mekah. Pasukan gajah siapa nama pemimpinnya? Abraha, Baik. Dulu pasukan sekuat pasukan gajah saja tidak bisa mengalahkan kota Mekah. Padahal sudah jumlahnya banyak,
persenjataannya lengkap, bahkan membawa gajah. Itu nggak bisa menaklukkan kota Mekah. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu 8 tahun berhasil mengumpulkan kekuatan yang bisa mengalahkan orang-orang musyrik di kota Mekah. Itu betul-betul menjadi bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 tahun zaman dulu tidak seperti sekarang ya. Sekarang kita mikir 8 tahun lama sekali Ustaz. 8 tahun itu lama. Orang sekolah SMP sampai lulus SMA sudah sampai kuliah itu Ustaz, Masya Allah. Itu zaman sekarang. Zaman dulu tidak seperti itu. Semuanya serba tradisional, tidak cepat seperti sekarang. Berdakwah itu tradisional caranya, tidak seperti sekarang dakwah di sini bisa didengar orang di mana-mana. Kemudian mencari penghidupan zaman dulu tidak seperti sekarang. Semuanya serba tradisional, serba sederhana pada masa itu. Maka 8 tahun zaman itu jangan disamakan dengan 8 tahun zaman sekarang. Itu waktu yang singkat untuk mengumpulkan kekuatan yang bisa mengalahkan orang-orang musyrik di kota Mekah. Naam. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa banyak kabilah Arab yang menanti kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan kaumnya, yaitu orang Quraisy, dia memang benar-benar seorang nabi. Maksudnya seperti yang kita sebutkan dalam tafsir ayat sebelumnya. Ketika masyarakat Arab itu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengalahkan orang-orang Mekah yang mereka itu adalah penjaga Ka'bah, maka orang-orang mulai percaya ini berarti Nabi beneran. Maksudnya begitu. Jadi begini para jamaah, di zaman dulu meskipun orang itu syirik, meskipun orang itu tidak kenal Allah, meskipun mereka itu ahli maksiat, tapi semua orang tahu bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu itu tahu, meskipun mereka ahli syirik mereka tahu ini adalah rumah yang dijaga oleh Allah. Karena mereka juga tahu secara turun-temurun menceritakan tentang kisahnya pasukan gajah itu. Mereka tahu ada pasukan gajah yang mencoba menghancurkan Ka'bah, tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang zaman dulu meskipun syirik, mereka tetap menghormati kota Mekah. Begitu. Sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, mereka secara otomatis mulai yakin berarti beliau adalah benar-benar seorang nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan Mekah kecuali kalau itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang diizinkan oleh Allah untuk menguasai Mekah pastilah orang yang berada dalam kebenaran. Makanya Allah katakan di sini, setelah Fathu Mekah, orang-orang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Maksudnya begini, beda dengan sebelum Fathu Mekah. Sebelum Fathu Mekah itu orang masuk Islam satu, begitu. Orang masuk Islam satu, paling dua, paling satu keluarga, begitu. Paling satu kampung. Hanya begitu zaman sebelum Fathu Mekah, orang masuk ke dalam agama Islam tidak dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Satu orang, satu keluarga, satu desa, paling begitu. Tapi setelah Fathu Mekah, hampir semua kabilah Arab itu masuk ke dalam agama Islam. Itu maksudnya, berbondong-bondong artinya hampir semua kabilah yang ada di Jazirah Arab itu masuk ke dalam agama Islam setelah Fathu Mekah. Karena mereka yakin beliau adalah seorang nabi dan rasul. Sampai-sampai disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, kalau datang itu jumlahnya langsung ratusan. Datang ratusan masuk ke dalam agama Islam, dibaiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang lagi jumlahnya ratusan, dibaiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terus setelah Fathu Mekah sampai beliau meninggal dunia. Nah,
Lah kemudian Allah memerintahkan jika itu semua telah terjadi, telah ditaklukkan kota Mekkah dan manusia telah banyak masuk ke dalam agama Islam, Allah perintahkan dalam ayat yang ketiga untuk banyak bertasbih, memuji Allah dan beristighfar. Bertasbih, bertahmid dan memuji dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lihat di halaman 685 nggih. Penjelasan ayat yang ketiga. Penjelasan ayat ketiga paragraf yang paling bawah. Paragraf kedua. Perintah ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa bagaimanapun beliau beribadah kepada Allah, beliau tetap tidak akan dapat menyamai keagungan Allah. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ujub atau membanggakan perbuatannya. Selama 23 tahun berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan diusir dan hendak dibunuh oleh kaumnya. Nah, setelah dakwahnya berhasil, beliau tidak pernah angkuh dan ujub, namun beliau justru banyak beristighfar kepada Allah karena beliau menyadari pasti ada kekurangan. Maksudnya adalah dalam ayat ini Allah ingin mengajarkan kepada kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita telah selesai melaksanakan ibadah, kita diperintahkan untuk banyak beristighfar dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, ibadah apa yang selesai dilaksanakan oleh Nabi? Para jamaah, kenapa beliau diperintahkan untuk beristighfar dan banyak bertasbih dan bertahmid? Ibadah apa yang selesai dilaksanakan oleh beliau? Napa? Berdakwah. Beliau kan mau meninggal kan tadi kan? Akan segera meninggal. Berarti sudah selesai tugas dakwahnya. Artinya beliau setelah selesai beribadah dengan ibadah yang sangat agung, yaitu berdakwah di jalan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Maka itu menjadi perintah bagi kita semua juga. Setelah kita selesai beribadah itu banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah. Makanya kita selesai salat fardu itu, zikir yang pertama kali kita baca adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita mengakui salat yang kita kerjakan belum tentu sempurna seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Kita setelah selesai sholat witir, itu juga yang dibaca adalah istighfar. Kan begitu. Dalam banyak ibadah, setelah selesai beribadah itu kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bermajlis misalnya, kita disunahkan membaca doa kafaratul majlis, isinya juga istighfar. Kan begitu nggih? Banyak contoh-contoh bahwa setelah beribadah itu kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan perintah Allah dalam ayat yang ketiga ini, maka Nabi banyak membaca tasbih, tahmid dan istighfar dalam solat beliau. Di situ disebutkan hadisnya nggih. Dilihat, beliau menyebutkan setelah surat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca tasbih dan istighfar dalam ruku' dan sujudnya. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam ruku' dan sujudnya doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bisa dibaca dalam ruku' dan dalam sujud. Itu banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surat An-Nasr. Nah, maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, doa ini silahkan dihafalkan nggih. Yang sudah hafal alhamdulillah, diamalkan agar tidak lupa. Yang belum hafal itu bisa dihafalkan.
dibaca dalam ruku dan dalam sujud. Bacanya sebanyak-banyaknya, 1 kali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh dibaca, karena itulah doa ruku dan sujud yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak tahun 10 Hijriah sampai beliau wafat. Doa sujud dan rukuknya seperti itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah, tapi nanti hati-hati, jangan sampai kecampur dengan doa kafaratul majlis nih. Karena mirip-mirip. Nanti rukuk sujudnya kok lama sekali, ternyata baca kafaratul majlis. Itu salah. Doanya mirip-mirip, hati-hati. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa tidak akan tertukar. Demikian tafsir surat An-Nasr. Kita baca secara singkat karena memang kandungannya singkat. Intinya menceritakan tentang kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kemenangan itu beliau diperintahkan untuk banyak beristighfar, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita lanjut nggih, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini juga ringkas beliau menjelaskannya, tidak panjang lebar. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Silakan. Nggak ada pertanyaan? Masya Allah. Oh, monggo. Pas Fathu Makkah. Turunnya surat An-Nasr tadi 2 tahun setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah kan tahun 8. Suratnya turun tahun 10 ketika haji wada. Baik, wallahu a'lam. Baik, kita baca surat Al-Kafirun. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ayat yang pertama, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Beliau disuruh memanggil dan mengatakan kepada orang-orang kafir. Apa yang beliau sampaikan, yang beliau umumkan kepada orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
Aku tidak akan menyembah Tuhan kalian. Itu yang diumumkan oleh Nabi SAW. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Artinya orang musyrik juga tidak akan menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat keempat dan ayat kedua niku mirip, okay? Ayat keempat dan kedua mirip. Ayat yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat kelima mirip dengan ayat ketiga. Diulang-ulang dua kali semuanya. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu. Diulang dua kali. Sebaliknya, kamu tidak akan menyembah Tuhanku. Juga diulang dua kali. Naam, ditutup dengan firman Allah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tegas, surat ini sangat tegas sekali menyampaikan kepada orang kafir, orang musyrik, bahwa agama kita berbeda. Okay? Saya beribadah kepada Allah, kamu beribadah kepada selain Allah, maka agama kita tidak bisa disamakan. Sampai masing-masing diulang dua kali. Aku tidak menyembah Tuhanmu, diulang dua kali. Kamu tidak menyembah Tuhanku, juga diulang dua kali. Taib. Di sini dijelaskan surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 yang terdiri dari 6 ayat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Ini juga sepakat para ulama. Surat Al-Kafirun diturunkan sebelum hijrah. Kalau tadi surat An-Nasr Makkiyah atau Madaniyah tadi? Madaniyah. Begitu. Jadi meskipun urutannya dalam Al-Quran itu berurutan, Kafirun kemudian An-Nasr, tapi waktu diturunkannya itu jauh sekali, bertahun-tahun, terpaut bertahun-tahun. Naam. Al-Kafirun turun sebelum hijrah, sedangkan An-Nasr tadi seturun pada tahun 10 hijrah. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan para jamaah, urutan surat dalam Al-Quran itu tidak sesuai urutan turunnya, okay, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun begitu bukan berarti urutannya salah, urutannya benar. Hanya saja urutan susunan surat dalam Al-Quran itu tidak berdasarkan urutan turunnya ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urutan surat dalam Al-Quran itu berdasarkan ijtihadnya para sahabat, dan ijtihad atau ijma'nya para sahabat itu adalah dalil. Makanya nggak bisa dikatakan bid'ah. Orang-orang yang ingin memasarkan bid'ah, lah buktinya Al-Quran nggak ditulis dalam kitab pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat baru Al-Quran ditulis dalam sebuah buku. Berarti Al-Quran itu bid'ah. Makanya kita boleh melakukan perbuatan bid'ah. Itu bukan dalil, itu salah cara pendalilannya. Al-Quran itu dikumpulkan oleh sahabat, yang mana sahabat itu kalau berijma, kalau bersepakat, maka ijma'nya sahabat itu menjadi dalil. Karena Nabi SAW sudah memberi rekomendasi, ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafa Rasyidin, kan begitu. Makanya jangan disamakan. Kalau para sahabat itu berijtihad, ijtihadnya jadi dalil atas dasar rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita yang berijtihad, bukan ijtihad nih, kalau kita yang hanya menyimpulkan sendiri, oh kayaknya ini bagus, kayaknya ini bermanfaat ibadahnya, maka dijadikan ibadah, itu nggak bisa dijadikan dalil. Beda antara kita dengan mereka. Taib. Dipahami dengan baik biar tidak salah dalam beragama. Taib. Selanjutnya, surat ini juga sering disebut surat Qul ya ayyuhal kafirun. Selain itu surat ini juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Nah, ini ilmu yang baru lagi untuk kita. Surat Al-Kafirun punya nama lain, yaitu disebut juga dengan nama surat Al-Ikhlas. Jadi ini bisa dijadikan tebak-tebakan begitu para jamaah. Bisa dijadikan tebak-tebakan. Sebutkan dua surat yang namanya sama.
Al-Ikhlas dan Al-Ikhlas. Maksudnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena surat Al-Kafirun punya nama lain yaitu Al-Ikhlas. Naam, jazakallah khair. Diingat-ingat dengan baik. Taib. Seperti tadi nggih, beberapa surat itu memiliki lebih dari satu nama. Nah, selanjutnya keutamaan surat Al-Kafirun. Monggo sambil diminum tehnya, dimakan gorengannya. Keutamaan surat Al-Kafirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca kedua surat ini dalam solat beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, beliau bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qabliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surat Al-Kafirun. Jadi para jamaah, dalam hadis ini beliau menyebutkan solat qabliyah subuh atau solat fajar, solat sebelum melaksanakan solat subuh, yang paling bagus adalah kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dua-duanya sudah kita baca tafsirnya, alhamdulillah. Semoga nanti surat fajarnya atau solat fajarnya bisa lebih khusyuk, begitu nggih? Karena tafsirnya sudah kita baca dan sudah kita fahami insyaallah taala. Itu salah satu keutamaan surat Al-Kafirun, dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di solat sebelum subuh, solat fajar atau qabliyah subuh. Halaman selanjutnya di paragraf kedua. Dalam solat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini waktu lain kapan dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, yaitu dibaca dalam solat witir. Kalau solat witirnya 3 rakaat, itu ada hadisnya nggih, disebutkan di situ. Kalau solat witirnya 3 rakaat, maka rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Kalau witirnya cuma 1 rakaat, baca yang paling singkat, Qul huwallahu ahad. Witir 1 rakaat itu kan sudah tandanya ini orang buru-buru, berarti kan. Jangan pilih surat yang panjang-panjang, pilih surat yang pendek-pendek. Naam. Tayyib. Kemudian paragraf selanjutnya, membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur merupakan salah satu sunnah atau hal yang dianjurkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Niki juga menjadi ilmu yang baru untuk kita. Biasanya sebelum tidur kan yang dibaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ternyata ada satu surat lagi yang disunnahkan untuk kita baca, yaitu surat Al-Kafirun. Masya Allah. Itu salah satu amal sunnah yang baik untuk kita amalkan. Baik. Itu diantara keistimewaan surat Al-Kafirun. Sebab turunnya surat Al-Kafirun, di situ disebutkan panjang lebar, nggih. Intinya surat Al-Kafirun itu diturunkan dengan sebab adanya penawaran dari orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu kan menempuh berbagai cara agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti berdakwah, kan begitu. Di antara cara yang mereka lakukan adalah memberi penawaran. Kalau memang kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau berhenti berdakwah, kalau begitu kita bikin kesepakatan saja. Kita ibadahnya gantian. Okay? Ibadahnya gantian. Bagaimana maksudnya? Kita ibadahnya per tahun. Tahun ini kamu Muhammad ikut agama kami, yaitu nyembah berhala. Nanti tahun depan gantian.
kami ikut agama kamu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawarannya mereka. Kita gantian saja beribadahnya. Karena mereka, maksudnya orang kafir Quraisy merasa agamanya benar, dan Nabi SAW juga tentunya yakin seyakin-yakinnya agamanya itu benar. Meskipun yang benar hanya agamanya Nabi SAW. Tapi kan orang Quraisy ini ngeyel begitu. Mereka nggak mau disuruh meninggalkan agamanya. Lah daripada kita perang begitu, daripada kita terus-terusan bermusuhan, orang Quraisy ini punya ide dalam tanda kutip ya, ide cemerlang begitu dalam tanda kutip. Wes kita agamanya campur saja, gabung saja wes. 1 tahun kamu ikut kami, tahun depan gantian, kami ikut agama kamu. Ternyata ketika ada tawaran seperti itu, Allah turunkan surat Al-Kafirun yang langsung dengan tegas mengatakan, wahai orang-orang kafir. Masya Allah, bukannya diterima tawarannya, malah langsung dijuluki, kamu tuh orang kafir begitu. Agama kamu nggak sama dengan agama saya, agama saya nggak sama dengan agama kamu. Tidak mungkin agama kita digabungkan, dicampur-campur. Ini menjadi bantahan yang sangat telak bagi orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu bagus, semua agama itu tujuannya sama, mengantarkan orang ke surga. Semua agama itu intinya mengajarkan kebaikan kepada orang, untuk saling menghormati, tidak menyakiti, begitu kan, menjauhi hal-hal buruk. Semua agama itu sama. Banyak orang mengatakan begitu. Makanya nggak perlu saling memojokkan satu dengan yang lainnya. Ini berbahaya seperti itu. Itu sama seperti ajakannya orang-orang Quraisy zaman dulu. Oke, itu sama. Orang Quraisy kan juga begitu maksudnya. Agama saya benar, agama kamu benar. Daripada kita bentrok, wes gantian saja. Kan begitu. Lah sama seperti orang sekarang yang mengatakan agama itu semuanya sama saja. Maka bantah dengan ayat ini. Allah dengan jelas mengatakan di ayat pertama, orang yang tidak mengikuti agamanya Nabi itu adalah orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Maka tidak bisa disamakan agama kita dengan agama mereka. Dan dari sini pula para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa menggunakan istilah kafir itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang jelek. Biasa, memang orang tidak beragama Islam namanya kafir. Begitu. Nggak usah diperhalus, mereka saudara yang beda agama misalnya, mereka itu non muslim misalnya, mereka itu entah apa bahasanya macam-macam. Tujuannya supaya kita tidak mengatakan kata kafir, karena dianggap kata kafir itu jelek dan kasar. Itu sama sekali tidak kasar, sama sekali tidak jelek. Kalau kata itu jelek tidak akan dicantumkan dalam Al-Quran. Maka kita biasa saja menyebutnya, memang dia kafir, ya sudah kafir. Cuma memang tidak boleh menunjuk di depan mukanya begitu, kamu orang kafir, nggak begitu. Tapi maksud saya, penggunaan kata kafir itu bukan kata-kata yang kasar, bukan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, bukan. Itu sesuatu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun harus terbiasa menggunakannya. Kalau memang tidak Islam, ya kafir. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, ya kafir. Nah, hanya saja tetap dalam berinteraksi bermasyarakat kita tidak boleh menyakiti meskipun beda agama. Nah, begitu. Halaman 676. 676. Penjelasan ayat. Nabi SAW mengulangi dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama, yaitu ayat keempat dan ayat kedua. Namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut. Ini jawabannya. Kenapa diulang-ulang? Sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Sebagian ulama menyatakan bahwa ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, ayat kedua itu berkaitan dengan perkara yang telah lalu. Naam. Sedangkan ayat keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum, berkaitan dengan masa yang akan datang. Maksudnya begini, dijelaskan setelahnya.
Dengan ayat ini Nabi ingin mengatakan kepada orang-orang kafir, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sejak dulu saya itu tidak pernah menyembah berhala. Kan dijelaskan begitu dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Beliau dari kecil sampai umur 40 tahun sampai diangkat menjadi Nabi, beliau tidak pernah menyembah berhala. Masya Allah, sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat kedua itu mengabarkan, mengingatkan tentang masa yang sudah lampau. Saya itu dari dulu tidak pernah menyembah Tuhannya kalian, begitu. Sedangkan ayat keempat mengabarkan tentang yang akan datang. Maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyembah Tuhannya kalian. Itu bedanya ayat kedua dan ayat keempat. Ayat kedua menjelaskan saya tidak pernah menyembah Tuhan kalian sejak kecil. Ayat keempat menjelaskan maka saya tidak akan pernah menyembah Tuhan kalian sampai kapanpun. Berarti sama yang tadi. Ayat ketiga dan kelima tadi berarti juga sama. Oke. Bahwa kalian dari dulu tidak pernah menyembah Tuhanku, maka sampai kapanpun kalian juga tidak akan pernah menyembah Tuhanku. Maksudnya dengan agama kalian itu tidak akan bisa menjadi orang yang diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Begitu nggih, itu maksud dari pengulangan dalam surat Al-Kafirun. Menjadi ilmu yang baru untuk kita. Dulu kan taunya pokoknya ayatnya diulang-ulang begitu kan. Nah, sekarang dapat ilmunya. Oh, ternyata begitu maksudnya. Kenapa ayatnya diulang? Karena tujuannya seperti tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Ayat kelima dan keenam, dua ayat terakhir, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini ada penjelasan penting ya. Ayat ini sering disalahgunakan. Jadi ketika Allah berfirman untukmu agamamu dan untukku agamaku, sebagian orang menggunakan ayat ini dan mengatakan berarti dalam ayat ini Allah mengakui agama selain Islam. Allah mengatakan sudah, kalian silahkan beragama dengan agama kalian, saya akan beragama dengan agama saya. Kata mereka ini berarti Allah mengakui kebenaran agama selain Islam. Makanya kita tidak boleh mengusik agama lain. Di sini beliau akan menjelaskan itu salah, tidak begitu maksud ayatnya. Saya baca secara ringkas saja. Beliau mengatakan ayat ini merupakan dalil bahwa agama tauhid dan kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula dua hal itu disamakan. Inilah bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal atau penganut pluralisme yang menyatakan semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik karena menganggap ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku, sebagai ancaman. Saya ulangi, untukmu agamamu, untukku agamaku itu bukan pengakuan terhadap agama lain. Justru sebaliknya di situ Allah sedang mengancam. Bagaimana maksudnya mengancam? Orang-orang kafir tidak akan beriman karena adanya perbedaan jelas antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Ayat ini dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain. Ini kurang ya, hati-hati. Di buku yang ada di saya, tulisannya begini, ayat ini dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain. Harusnya nggak begitu, harusnya ya bunyinya, ayat ini tidak dapat begitu. Ayat ini tidak dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain. Itu kurang kata dan fatal, harus dibenarkan. Ayat ini tidak dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain. Allah berfirman di awal surat ini, qul ya ayyuhal kafirun. Lihat, jadi yang mengatakan bahwa semua agama itu sama berdasarkan ayat ini disuruh baca awal ayatnya, awal suratnya, mohon maaf. Oke. Kalau ada yang mengatakan berdasarkan ayat terakhir surat Al-Kafirun berarti Allah mengakui agama selain Islam,
kita katakan coba baca ayat pertama dalam surat Al-Kafirun. Di ayat pertama Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Allah menamakan orang selain Islam itu dengan nama kafir. Berarti Allah tidak sedang mengakui agama selain Islam, tapi Allah sedang mengancam, silahkan tetap beragama dengan agama kalian, tapi tunggu kalian akan mendapatkan siksa jika sampai meninggal tidak beragama Islam. Begitu maksudnya. Allah mengatakan mereka sebagai orang kafir, okay? Dan di akhir ayat Allah mengancam, silahkan beragama dengan agama kalian, tapi tunggu kalian akan mendapatkan siksa yang setimpal jika tidak beragama Islam. Demikian maksud ayat ini dan kandungan secara umum surat Al-Kafirun, sehingga para jamaah yang dirahmati oleh Allah mengulangi pelajaran yang kita pernah bahas dalam kitab sebelumnya, okay? Di buku dasar-dasar Islam atau prinsip-prinsip dasar Islam, kita sudah membahas bahwa kita tidak boleh mengatakan selamat Natal. Ini bentar lagi mau datang Natal, maka sebagai orang Islam kita telah baca surat Al-Kafirun, harus meyakini selain agama Islam berarti agama yang salah. Maka kita tidak boleh mengatakan selamat Natal, selamat Nyepi, selamat yang lain-lain, itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan prinsip agama kita. Nanti diingatkan saudaranya, diingatkan keluarganya, agar jangan sampai termasuk orang-orang yang terjerumus dalam kesalahan tersebut, karena itu bertentangan dengan prinsip agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.